Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan keamanan dan penjaminan informasi. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai setting keamanan pada web server. Ya, yang mana hal ini merupakan serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi server dan data yang kita hosting dari potensi ancaman keamanan. Ya, jadi tujuannya jelas ya. Jika perangkat yang kita gunakan ini fungsinya adalah sebagai server, maka langkah-langkah konfigurasi atau setting keamanan tersebut ini kita perlukan untuk mencegah terjadinya akses yang tidak sah, kemudian serangan, maupun eksploitasi yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dihosting oleh server. Nah, salah satu ancaman yang bisa terjadi pada web server yaitu ada web hacking, ya, di mana web hacking ini merupakan serangan terhadap suatu web, ya, baik itu dari sisi yang diserangnya mau itu server ataupun klien, ya, yang tujuannya itu adalah untuk mendapatkan akses yang tidak sah ataupun juga merusak data. Nah, web hacking ini menyerang World Wide Web atau WWW, ya, yang paling banyaknya itu terjadi lewat di port 80. Nah, untuk jenis-jenis dari web hacking ini ada banyak. Contohnya di sini bisa berupa device situs, kemudian SQL injection, dan juga memanfaatkan kelemahan scripting maupun HTML form. Pertama, ada device situs. Ya, ini merupakan suatu aktivitas mengubah halaman depan atau konten dari situs web, ya, tanpa sepengetahuan si pemilik situs. Ya, jadi device situs ini bentuk serangan cyber di mana isi kontennya ini dimodifikasi oleh si penyerang, ya, tanpa izin pemilik situs, jadi oleh pihak yang tidak berwenang, ya. Untuk contoh dari device situs ini ada lumayan banyak, ya, terjadi di Indonesia. Yang paling populer itu pada tahun 2008 mungkin, ya, di situs kpu.go.id, ya, yang harusnya tampilannya itu ketika kita akses, ya, situs KPU itu muncul konten yang berisi mengenai pemilu, ya, tapi malah menjadi seperti ini tampilannya nih. Nah, ini, ya. Jadi pada saat diakses tahun itu, karena si webnya kena device situs, jadinya yang muncul di kontennya itu malah surat cinta nih, ya. Bukan berisi konten-konten mengenai pemilu, ya. Itu untuk contoh dari device situs. Nah, secara garis besarnya si device situs ini bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan memasukkan input ilegal, kemudian juga bisa melalui TFTP atau juga bisa melalui FTP, ya. Jadi berdasarkan si teknik-teknik tersebut nanti diketahui gitu, ya, celah keamanannya di sebelah mana, barulah si penyerang nanti akan menyisipkan device di web tersebut, ya. Nah, kemudian ada netcat atau ini biasanya dikenal dengan NC. Ini merupakan alat atau jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi TCP/UDP dan analisis jaringan. Hubungan antara netcat dan device ini bisa timbul karena netcat bisa digunakan sebagai salah satu alat yang mendukung aktivitas yang bersifat merusak pada situs web, ya.
karena Netcat bisa digunakan untuk membuka koneksi jaringan ke server web, kemudian juga membentuk port filter sendiri ya yang memungkinkan si file transfer tanpa menggunakan FTP ya. Namun penting untuk diingat bahwa Netcat ini bukanlah alat khusus ya yang dibuat untuk melakukan defacing, tetapi merupakan alat umum yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk yang ilegal tadi ya, defacing. Jadi untuk menggunakan alat-alat tersebut, itu harus sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, untuk mengamankan server dari serangan terjadinya deface, ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, selalu mengupdate dengan service pack dan hotfix terbaru. Ya, jadi teman-teman harus memastikan semua perangkat lunak dan platform yang digunakan dalam pengembangan situs webnya ini selalu diperbarui secara teratur ya dengan pembaruan keamanan terbaru. Kemudian melindungi dengan firewall ya dan juga IDS, dan membatasi akses untuk melindunginya terhadap dari serangan DDoS, kemudian menghilangkan opsi tulis dari protokol HTTP. Setelah DDoS, yang kedua ada SQL injection. Ini merupakan serangan web hacking di mana si penyerangnya itu mencoba menyisipkan perintah SQL ya yang berbahaya ke dalam query SQL yang dieksekusi oleh aplikasi ya. Sebagai contohnya, misal sini si penyerang memanfaatkan kelemahan dari scripting si SQL pada saat mengisi username dan password di form login-nya ya. Jadi di form tersebut yang diinput ini ya, ketik kemudian or ketik sama dengan atau 11 ya sebagai username dan passwordnya ya. Karena angka 1 ini kan dianggapnya true ya, selalu benar. Jadi ini dapat mengakibatkan login berhasil dan si penyerang bisa mengakses web tersebut. Ya, jadi untuk mengatasi hal tersebut terjadi, maka pada saat pembuatan web ini dibuatkan rule supaya hanya karakter tertentu nih yang boleh diinput. Kemudian jika terdeteksi adanya illegal karakter, langsung di request ya, dimunculkan warning gitu ya, tolak permintaannya gitu ya, bahwa yang dimasukkan ini adalah karakter yang salah. Terakhir ada web hacking tadi yang menyerang kelemahan dari file script dan juga POM HTML ya. Nah, berarti untuk file script ini bisa dari JavaScript-nya ya. Kalau dari sisi klien JavaScript-nya ini berarti scripting language-nya itu ada JavaScript dan client side VBScript. Sementara untuk yang dari sisi servernya ada ASP, JSP, dan PHP ya. Jadi ada beberapa kelemahan dasar dari penggunaan POM di HTML. Di antaranya adalah ketika kita mengisi POM HTML, itu kan proses pengiriman datanya ke server, ini metodenya pasti antara menggunakan GET atau POST. Ya. Jadi nanti pada saat pengiriman data, kalau misalkan menggunakan GET, ya, data yang dikirimkan ini nanti terlihat di sini ya nih, di kotak atas yang URL-nya ya. Jadi si pengunjung bisa langsung mengetahui isi dari data-data tersebut dan itu sangat beresiko sekali ya, berbeda dengan yang menggunakan metode POST ya. Kalau yang menggunakan metode POST ini tidak akan muncul di kotak URL atas karena memang variabelnya tidak terlihat ya, disembunyikan gitu. Jadi lebih aman sehingga lebih
sulit dimainkan lewat perubahan null variabel dibanding dengan menggunakan get. Ya, namun variabel tetapnya tetap nih masih bisa diambil dengan request POM. Ya, jadi melalui kelemahan-kelemahan tersebut, baik itu menggunakan get ataupun post, ini bisa menjadi celah keamanan dari sebuah web ya yang berpotensi terjadinya web hacking. Ini kemudian terakhir ada tools yang digunakan untuk memeriksa vulnerabilities ya, atau kerentanan dari suatu sistem. Ini bisa digunakan heavy browser ya, sementara untuk hacking tools ini diantaranya bisa menggunakan instant search, Wget, Black Widow, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 11 ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.